Fitrah manusia diyakini baik karena berasal dari Tian sendiri. Namun dalam kehidupannya, tak jarang manusia salah jalan. Jalan suci Tian yang seharusnya menjadi pegangan hidup, tak jarang terlupakan. Ada yang tidak mampu mencapainya, namun ada pula yang bisa melewatinya. Pada kenyataannya, manusia niscaya memerlukan bimbingan untuk bisa kembali ke jalan suci. Chengxin percaya bahwa bimbingan untuk mencapai jalan suci inilah yang disebut agama. Chengxin tinggal di Tangerang, di sebuah desa kecil yang nyaris belum tersentuh industrialisasi. Ia adalah bagian dari masyarakat peranakan Tionghoa Indonesia yang masih memegang teguh adat istiadat leluhur dan peri kehidupan agraris. Ia seorang petani yang memiliki sawah sebagai halaman rumahnya. Ya cuman dikit, 15 kotak. Dengan 15 kotak sawah yang dimilikinya itu, Chengxin menjadi tumpuan tidak hanya bagi keluarganya, tetapi juga para petani lain yang menggarap sawahnya. Ia kini telah berusia 57 tahun. Ia telah menghabiskan sepanjang hidupnya di desa kecil ini yang hanya berjarak 1,5 jam dari Jakarta. Seperti leluhurnya, dalam hal kecintaan terhadap tanahnya, Chengxin tidak bisa diragukan lagi. Sawah yang digarapnya telah menghasilkan bulir-bulir padi yang menghidupi ia dan keluarganya. Ia juga memelihara beberapa hewan domestik. Misalnya pelihara babi, ya bukannya ternak, pelihara dikit. Kalau ternak kan itu banyak, gitu. Udah 100, 20. Dikit, cuman iseng aja gitu. Namanya di kampung kan, kalau mau punya piaraan, laku kan. Dan beginilah kehidupan di rumah ini bergulir. Di waktu-waktu tertentu, Nelly, istri Chengxin, akan memanggil-manggil hewan peliharaannya untuk diberi makan. Dua orang anak mereka telah menikah dan tinggal di rumah suaminya masing-masing. Sementara 5 orang anaknya yang lain masih tinggal di rumah tersebut, menyatu dalam irama kehidupan pedesaan yang khas. Di rumah paling ya main, makan, tidur, terus ya paling bantu-bantu dikit-dikit lah orang tua. Saya sih pagi sekolah, siang ya makan itu nonton TV, paling tidur siang, bantu papa mama. Yoko bersekolah di SMP tidak jauh dari rumahnya. Desa ini telah menjadi tanah, air, dan langit baginya, seperti ia telah menjadi tanah, air, dan langit bagi orang tuanya. Mereka telah tinggal di desa itu selama lebih dari 3 generasi.
menyatu dengan alam, dan meleburkan diri dalam kehidupan yang terus bergulir. Namun, Cheng Xin dan istrinya memiliki sisi kehidupan yang berbeda dengan anak-anaknya. Mereka menyembah Tien sebagai penganut agama Konghucu. Saya memeluk agama Buddha sejak SD kelas 3. Kan waktu itu baru Cetiara di Pasanatu ini Gunung Batu itu baru berdiri pas saya kelas 3 SD tahun 2000. Jadi sejak tahun segitu. Terus mulai sekolah minggunya waktu tahun segitu. Ita tidak sendiri. Bersama dengan 6 saudaranya yang lain, ia memeluk agama Buddha. Beberapa menyebut hal ini terjadi karena faktor politik. Ini ada background politik juga. Gini ya, dulu ketika Orde Baru 67 kan, ada pelarangan orang-orang Tionghoa tidak boleh melakukan ekspresi identitas budaya, bahasa, tradisi, ya kan? Nah, itu juga termasuk agama Konghucu tidak diakui oleh pemerintah. Padahal sebelumnya itu ada, Papa saya ingat dia selalu sebut agama yang diakui ya, ada keputusan Presiden Soekarno. Jadi Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Konghucu, dan Hindu, 6 kalau nggak salah. Terlahir dari kedua orang tua penganut Konghucu, Cheng Xin berada dalam rentang waktu ketika agamanya seolah-olah menjadi korban situasi politik. Ketika satu demi satu anak-anaknya memilih jalan yang berbeda dengannya. Lebih suka melakukan agama kelitang gitu, Konghucu. Kalau anaknya yang mau, ini anaknya kan nggak mau, susah juga. Kan tadinya duluanan berdirinya di daerah sini duluanan wihara gitu, belum ada litang. Jadi otomatis kan anak-anak udah tertarik ke wihara dulu. Baru anak-anak udah ke wihara, baru ada litang gitu. Cheng Xin masih mengingat masa-masa ketika ia hanya bisa berdoa di dalam rumah, di saat praktek ibadah agamanya ditekan sedemikian rupa, sehingga tidak bisa terekspresikan secara bebas. Tidak ada rumah ibadah bagi umat Konghucu pada masa itu. Banyak penganut agama Konghucu beribadah di kelenteng yang juga digunakan oleh penganut agama lain. Dan sebagai orang tua, berulang kali Cheng Xin mengajak anak-anaknya untuk beribadah ke Litang. Namun, ia berusaha untuk tidak merasa sedih dan menghargai keputusan mereka yang memilih untuk menjadi pemeluk agama Buddha. Meskipun ini berarti bahwa hanya ia dan istrinya lah yang tersisa sebagai pemeluk agama Konghucu di keluarga mereka. Penyebab utama agama Konghucu termarginalkan adalah sebetulnya politik. Ya, jadi itu awalnya mungkin adanya Impres nomor 14 tahun 67 ya, yang melarang adat istiadat budaya Cina dan agama Cina dirayakan secara terbuka. Saya orang Konghucu tapi nggak bisa bikin KTP Konghucu, strip kurung KTP saya. Dan zaman Soeharto saya katakan orang Tionghoa itu sionya cuma 3, sio sapi, sio kelinci, sio kambing. Sapi perahan, kelinci percobaan, kambing hitam. Kalau dibicarakan secara jangka panjang untuk umat Konghucu karena kekuasaan, ya dampaknya sekarang sudah kita lihat sebetulnya. Yang dampak sekarang adalah jumlah umat Konghucu sedikit, ya. Kemudian ada ketakutan juga traumatik dari yang sebetulnya mengaku Konghucu. Otomatis ini terlihat sekarang akibat kekuasaan tersebut. Kalau penganut Konfusian di Indonesia kita belum bisa jawab ya secara pasti karena kita kan sudah 30 tahun lebih kita terbelenggu. Kita tidak punya data yang persis berapa umat Konghucu sampai saat ini. Ya karena banyak KTP umat Konghucu menggunakan KTP agama yang lain. Sensus yang terakhir tahun 71
itu ada umat Konghucu sensus terakhir. Sekarang belum ada hasil yang terakhir keluar dari sensus yang sekarang, dan kami juga terus terang meragukan kalau sensus yang sekarang umat Konghucu yang ada, kami tidak yakin itu juga